Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Setiani dari kelas 1B dengan NIM 2290987. Mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Setengah Padat yang diampu oleh Ibu Apoteker Husnani MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sediaan liquid. Yang pertama, larutan. Menurut Farmakope edisi 6, sediaan larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling tercampur. Larutan adalah salah satu sediaan obat yang di dalamnya terlarut satu atau lebih zat aktif dengan pelarut yang cocok. Jenis-jenis sediaan larutan. 1. Larutan encer, yaitu jumlah zat A yang terlarut kecil. 2. Larutan pekat, yaitu larutan yang mengandung fraksi zat A yang besar. 3. Larutan jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah A yang dapat larut dalam air pada suhu dan tekanan tertentu. 4. Larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung sejumlah zat A yang terlarut melebihi batas maksimum kelarutannya di dalam air pada suhu dan tekanan tertentu. Selanjutnya, bentuk-bentuk sediaan larutan. 1. Larutan oral. Larutan oral adalah sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air atau campuran kovalent air. Jenis-jenis contoh larutan oral. Yang pertama, sirup. Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain dalam kadar tinggi, atau sirup simplex adalah sirup yang hampir jenuh oleh sukrosa. Yang kedua, eliksir. Eliksir adalah larutan oral yang mengandung etanol sebagai kosolven atau pelarut untuk mengurangi kadar etanol yang dibutuhkan untuk pelarut dapat ditambahkan kosolven lain seperti gliserin dan propilen glikol. 2. Larutan topikal. Larutan topikal adalah larutan yang biasa mengandung air, tetapi seringkali mengandung pelarut lain seperti etanol dan poliol untuk menggunakan pada kulit atau pada larutan lidokain oral topikal untuk penggunaan pada permukaan mukosa. Contoh larutan topikal. Yang pertama, lasio, yang digunakan secara topikal atau larutan atau suspensi. Yang kedua, larutan otik. Larutan yang mengandung air atau gliserin atau pelarut lain dan bahan pendispersi. Emulsi. Emulsi adalah sediaan berupa campuran yang terdiri dari dua fase cairan dalam sistem dipresi, di mana fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya Emulsi adalah sediaan berupa campuran yang terdiri dari dua fase cairan dalam sistem dipresi, di mana fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya dimantapkan oleh zat pengemulsi atau emulgator. Menurut Farmakope Indonesia, emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi yang cocok. Macam zat cair yang berfungsi sebagai fase internal ataupun eksternal, maka emulsi digolongkan menjadi dua macam, yaitu emulsi tipe minyak per air adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air, minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. 2. Emulsi tipe air dalam minyak adalah emulsi yang terdiri dari butiran yang tersebar dalam minyak, air sebagai faktor internal dan minyak sebagai faktor eksternal. Metode pembuatan emulsi.
Metode gom kering atau metode kontinental. Zat pengemulsi atau gom Arab dicampurkan dengan minyak, kemudian ditambahkan air untuk membutuhkan korpus emulsi, baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Metode gom basah atau metode Inggris. Zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air atau zat pengemulsinya larut agar membentuk suatu musilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membuat emulsi. Setelah itu baru diencerkan dengan sisa air. Metode botol atau metode botol Forbes digunakan untuk minyak menguap dan zat bersifat minyak dan mempunyai viskositas rendah atau kurang kental. Minyak dan serbuk gom dimasukkan ke dalam botol, kemudian ditambahkan 2 bagian air. Tutup botol, kemudian campurkan tersebut dikocok kuat. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit hingga sambil dikocok. Cara membedakan tipe emulsi. 1. Dengan pengenceran fase. Emulsi tipe minyak dalam air dapat diencerkan dengan air, sedangkan emulsi tipe air dalam minyak dapat diencerkan dengan minyak. Yang kedua, dengan pengecetan atau pemberian warna. Zat warna akan tersebar dalam emulsi apabila zat tersebut larut dalam fase eksternal dari emulsi tersebut. Emulsi ditambah larutan metil blue dapat memberi warna biru pada emulsi tipe air dalam minyak karena metil blue larut dalam air. Yang ketiga, dengan kertas kering. Bila emulsi diteteskan pada kertas kering menjadi basah, maka tipe emulsi minyak dalam air, dan bila timbul noda minyak pada kertas berarti emulsi tipe air dalam minyak. Yang keempat, dengan konduktivitas listrik. Alat yang digunakan adalah kawat dan stop kontak. Kawat dengan tahanan 10K, 1/2 watt, lampu neon 1/4 watt dihubungkan secara seri. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase air. Farmakope edisi 2. Suspensi adalah suatu bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus tidak larut yang terdispersi dalam cairan pembawanya. Syarat-syarat suspensi. 1. Zat yang terdispersi harus Syarat-syarat suspensi. Yang pertama, zat yang terdispersi harus tidak boleh cepat mengendap. Yang kedua, jika dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Yang ketiga, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama, ukuran partikel. Ukuran partikel merupakan perbandingan terbalik dengan luas penampangnya, sedangkan antar luas penampangnya dengan gaya tekan ke atas merupakan hubungan linier. Artinya, semakin besar ukuran partikel, semakin luas penampangnya. Kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi juga kecepatan aliran dari cairan tersebut. Semakin kental suatu cairan, maka kecepatan alirnya semakin turun atau semakin kecil. Yang ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Ketika partikel melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antara partikel lain, maka akan menyebabkan terbentuknya endapan. Yang keempat, sifat atau muatan partikel. Dalam suatu suspensi kemungkinan besar terdiri dari beberapa macam campuran yang sifatnya tidak terlalu sama, maka terjadilah interaksi antar bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang suka larut dalam cairan tersebut.
Keuntungan sediaan suspensi. Yang pertama, bahan obat tidak larut dapat bekerja sebagai depo yang dapat memperlambat terlepasnya obat. Yang kedua, beberapa bahan obat tidak stabil jika tersedia dalam bentuk larutan. Yang ketiga, obat dalam sediaan suspensi rasanya lebih enak dibandingkan dalam larutan karena rasa obat yang tergantung larutannya. Kekurangan dari larutan suspensi. Yang pertama, rasa obat dalam larutan lebih jelas. Yang kedua, rentan terhadap degradasi dan kemungkinan terjadi reaksi kimia antara kandungan dalam larutan di mana terdapat air sebagai katalisator. Yang ketiga, tidak praktis bila dibandingkan dalam bentuk sediaan lainnya, misalnya pulveres, tablet, dan kapsul. Sekian, terima kasih.